Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, hari ini kita akan bicarakan di mana dalam kehidupan sehari-hari pasti kita itu sering bimbang, sering ragu, sering juga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di mana saat-saat genting, di saat-saat kita harus memutuskan sesuatu, kita ragu, kita tidak yakin, kita bingung, kita kadang-kadang itu merasa lost. Kenapa kok saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Nah, inilah memang kenyataan hidup demikian, ya. Tapi Tuhan katakan, aku selalu ada dekat kamu. Maka langkahkan kakimu. Jangan merasa takut, karena aku selalu memberikan kompas, memberikan arah yang baik bagimu. Jadi ini yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Melangkahlah, meskipun kita takut tapi kita melangkah. Kita berserah, kita percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang akan menuntun kita kemanapun kita berada. Jadi kebebasan untuk melangkah ada di diri kita, kebebasan untuk melangkah karena kita dituntun oleh Tuhan, ada kekuatan itu ada dalam diri kita. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa buah-buah Roh Kudus yang tidak membebani kita, tapi memberikan arah buat kita untuk melakukan hal yang terbaik. Dan kadang-kadang kita susah untuk mencari kemana saya pergi, tapi biarkan dia menuntun kita, biarkan dia memapah kita. Itulah Roh Kudus yang selalu diberikan pada kita. Di mana semua Roh Kudus yang ke arah kebaikan itu diberikan, pasti ada kemerdekaan untuk kita memutuskan. Dan kalau kita takut, berarti kita belum berserah kepadanya. Nah, disinilah keberserahan itu harus dari kebebasan sejati bahwa kita memilih, kita mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau kita berserah, kita tidak merasakan ketegangan itu. Kita tidak merasakan kemana saya harus pergi, kebimbangan, kekecewaan. Karena kita sudah berserah kepadanya, sehingga jangan lagi kita menggenggam erat rencana kita kalau kita sudah berserah. Karena yang tadi sudah ditunjukkan, Roh Kudus akan memberikan kita pimpinan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rasakan, dan Tuhan akan memberikan semuanya terbaik. Bahwa kalau kita percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi dipenuhi oleh kecemasan akan besok, apa yang terjadi, apa yang saya makan, apa yang terjadi pada saya. Karena disitulah kita tidak lagi menggenggam erat masalah kita terhadap ego kita. Dan kadang-kadang seringnya kita itu masih khawatir. Itu artinya kita belum memberikan, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang datang pada kita untuk memberi jalan pada kita. Sehingga jangan menjadi pergumulan lagi. Di kitab Filipi 4:6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena aku selalu akan memapamu, aku akan menolongmu, aku akan membukakan pintu kemanapun engkau pergi, selama engkau berserah kepadaku. Serahkanlah semuanya. Ini adalah tema yang selalu Tuhan Yesus minta. Kita menserahkan semuanya kepadanya. Kalau kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya Jadi hati dosa kita, deh. maka apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa hilang potensi kita yang sebenarnya. Dan yang kemungkinan besar yang Tuhan sudah rencanakan buat kita, itu malah tidak kelihatan lagi. Kalau kita hanya separuh-separuh, maka katakan dalam diri kita bahwa saya mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya karena apa? Kita merasakan kehadirannya. Ya, setiap saat kan kalau kita ke gereja, kita mendengarkan Tuhan, tapi begitu keluar gereja, kita sudah melupakan. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak 100% berserah dan kita masih bermuara kepada kemauan hati. Dan kalau kita melakukan itu, maka berarti apa? Berarti kita belum benar-benar berserah dan meminta Roh Kudus untuk membuka hati kita dan minta Roh Kudus untuk menggerakkan hidup kita. Dan kalau itu yang terjadi, kita tidak mau menyerahkan sepenuhnya, kita hanya menyerahkan separuh hati, maka kita akan mengalami kelelahan dalam hidup ini.
Kelelahan dalam hidup artinya apa? Artinya kita akan merasakan kecemasan, kita akan merasakan kegundahan hati, kita akan merasakan keamarahan. Jadi lawan-lawan dari buah Roh Kudus itu akan tambah lama tambah besar. Ingat ya, kemarin minggu lalu kita lakukan buah-buah Roh Kudus dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ingat ya. Buah Roh Kudus adalah kasih, buah Roh Kudus adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Tapi kalau kita tidak berserah seterusnya dan sepenuhnya, kita akan mengalami kelelahan rohani, kita tidak akan mendapatkan buah-buah Roh Kudus itu. Dan apabila kita berusaha selalu gagal, makanya hidup kita tidak bahagia. Itulah kalau kita merasakan cemas dalam hidup, cemas, worry, anxiety, tidak pernah damai. Orang-orang yang tidak pernah merasakan keindahan hidup, kedamaian hidup, artinya dia belum berserah 100%. Dia masih menggenggam erat di dalam dirinya sendiri keakuannya. Dia masih menggenggam erat ke masalah emosinya. Dia masih menggenggam erat semua beban-beban yang dia tidak mau lepaskan. Karena Tuhan mau menerima semua beban itu kalau kita berserah dan kita lepaskan pada Dia. Tapi kalau kita tidak mau, Dia juga memberikan tadi yang dikatakan bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan untuk apapun yang kita putuskan. Dia berikan Roh Kudus, tapi kalau kita tetap menggenggam semua beban-beban dan emosi yang kita tidak rela semua problem itu kita berikan pada Tuhan, berikan pada Roh Kudus, maka Tuhan akan katakan, kamu capek hidupmu, kamu lelah hidupmu, tapi itu salahmu sendiri. Jadi makanya dikatakan oleh Yesus, Matius 11:28, dia selalu mengingatkan pada kita, ayolah, kalau kamu ada letih, lesu, problem, beban berat, apapun juga, kasih kepadaku. Ketuklah pintu hatiku supaya aku bisa menerima masalah-masalahmu. Dan kalau kita dengan setengah hati memberikan, Tuhan juga tidak bisa berpikir panjang bagaimana kok dia selalu tidak memberikan dan secara plong membuat semua hatinya lebih baik. Padahal itu gratis, padahal itu gampang sekali. Dan kita sebagai manusia, ya harus mengingatkan kita sendiri untuk memberikan semuanya kepada Tuhan dan kita berikan semuanya supaya Dia memberikan kedamaian dalam diri kita. Jadi Dia selalu mengundang kita untuk masuk ke kerajaan Allah di dunia yang dimanapun juga. Kerajaan Allah bukan berarti harus kita mati menuju ke surga, tidak. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan di mana kita hidup. Kita masih mendapatkan buah-buah Roh Kudus yang dituliskan dalam Galatia 5, 22-23. Inilah pentingnya kita diingatkan setiap tahun. Bukan hanya kita ke gereja berdoa, datanglah Roh Kudus, Roh kehidupan, Roh kasih, Roh sukacita. Tidak, tapi justru kita harus mengimani dengan cara menghidupi. Kalau kita hanya mengucapkan di dalam mulut kita, Tuhan melihat hati kita tidak punya. Dan hati kita tidak melakukan apa yang Roh Kudus yang harus kita lakukan. Berarti kita belum berserah, berarti kita belum mengerti. Bahwa Roh Kudus yang datang dengan cuma-cuma bukan membuat kita bisa berbahasa roh, bukan hanya berbuat biasa lidah, bukan, itu adalah karunia sejati, tapi yang dimaksudkan pada dia adalah hidup yang benar-benar mempunyai tempat yang baik sehingga kerajaan surga itu benar-benar terjadi pada kehidupan kita. Kita tidak lagi gundah gulana, kita tidak lagi merasakan cemas, kita tidak lagi merasakan lelah dalam kehidupan karena Tuhan selalu ada. Dia selalu datang dalam diri kita kalau kita mau dia datang. Itulah teman-teman kalau saya katakan bahwa penyerahan diri yang begitu 100% setiap saat di mana Tuhan akan bekerja dalam diri kita dan Roh Kudus yang diberikan pada kita lewat peristiwa Pentakosta itu benar-benar salah satu peristiwa yang benar-benar dahsyat dalam diri kita sehingga kita mempunyai jangkar iman yang begitu kuat mencengkramnya bukan dalam diri kita sebagai manusia, mencengkram di dalam kerajaan Allah dan kepada Tuhan Yesus sendiri. Itulah keberanian yang membuat kita melangkah lebih lanjut.
Di sini berarti kita menjadi anak Allah seterusnya. Kita menjadi Christ-like seperti Kristus. Kalau kita mempunyai jangkar iman yang tinggi berarti apa? Karena Tuhan yang memberikan jangkar itu dan kita hanya menerima. Kita hanya menggunakan jangkar. Jangkar artinya apa? Menguatkan di mana kita berpijak. Penguatan berpijak maka kita akan kuat dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah maka kita akan diberikan penyelesaian. Jadi dalam kebijaksanaan iman kita, maka kita melihat karena dia memberikan kekuatan, kita memegang jangkar di dalam hidup, kehidupan dalam Kristus. Artinya di dalam buah Roh Kudus diberikan kebijaksanaan, diberikan kedamaian dalam hidup kita dan kekuatan. Why? Karena disitulah kita membiarkan Tuhan Yesus bekerja dalam diri kita. Tuhan katakan, hei, akulah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya. Jadi kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Pokok anggur adalah pohonnya. Kita rantingnya dari pohon itu. Jadi kita sudah didesain oleh Tuhan karena Tuhan menghembuskan nafasnya. Ingat ya Kejadian 1 ya. Tuhan menghembuskan nafasnya pada diri kita pada waktu kita di kandungan sebelum kita dilahirkan. Disitulah Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita melakukan, diberikan kesempatan untuk menjadi anaknya. Let's do it rightly. Karena kita sudah didesain menjadi ranting-ranting pokok anggur. I am the vine. You are the branches. We are the branches. The branches ini akan menopang pada mana? Jangkarnya di pokok anggur. Makanya jangan sekali-sekali kita memisahkan diri menjadi jangkarnya memisahkan diri, rantingnya mau berdiri sendiri atau memetik atau kita memutuskan diri sendiri dari pokok anggur, maka ranting itu akan mati karena dia tidak lagi mempunyai nutrisi yang didapatkan dari pokok anggurnya. Dikatakan dalam Yohanes 15:5, di luar aku sebagai pokok anggur, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak punya jangkar lagi. Dan disinilah kita akan merasakan bahwa kalau kita tidak mempunyai jangkar yang berasal dari Bapa di surga sendiri, maka tenaga kita akan terkuras habis. Tenaga hidup bagaimanapun juga tidak akan menimbulkan dan tidak akan menghasilkan buah. Apalagi buah kehidupan yang manis. Why? Karena kita tidak berserah dan kita mau dengan sengaja memisahkan diri dari pokok anggurnya. So, teman-teman, jangan sampai jangkar iman kita sebagai anak yang sudah dipilih dari pokok anggur kita mau memisahkan diri karena kita wither, mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan berharap hidup kita akan bahagia kalau kita melepaskan diri dari pokok anggur kita. Disitulah kita akan merasakan hidup yang damai, hidup yang senang, hidup yang tenang. Ada problem, ada peristiwa. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan peristiwa itu bertubi-tubi. Tuhan tidak akan membiarkan peristiwa itu merusak hidup kita, membuat beban. Sehingga menjadi mental health, depresif, anxiety, panic disorder, apapun juga perkataan itu di dalam keadaan medis. Tuhan tidak akan membiarkan itu kalau kita tetap berpegang teguh dengan jangkar iman kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan disinilah kita harus berserah kepadanya. Kalau kita berserah benar-benar artinya apa? Kita biarkan pokok anggur itu memberikan nutrisi kepada kita karena kita sudah serahkan diri kita semuanya kepada Dia. Maka nutrisi yang kita dapat adalah nutrisi iman, nutrisi yang paling baik di dunia ini yang berasal dari Bapa di surga sendiri. Tuhan Yesus akan deliver nutrisi-nutrisi, keajaiban-keajaiban di dunia ini kepada kita. Jadi kalau kita lihat lagi, berserah itu apa sih artinya? Berserah itu adalah 100% memberikan pada Tuhan. Jangan sampai takut kehilangan kendali. Jangan sampai takut saya kehilangan kontrol terhadap diri saya. Berserah artinya kita memberikan 100% hati saya, iman saya, pengharapan saya, dan terutama kasih saya kepada Dia yang sangat penuh kasih. Di tangan yang jauh lebih aman, lebih baik, dan lebih bijaksana
daripada tangan kita sendiri, daripada hati kita sendiri. Maka dikatakan, Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu, masalahmu, bebanmu kepada Dia. Maka Ia akan memelihara kita. Tapi kalau kita tidak bisa 100% mengerahkan kekuatan kita dan memberikan kekhawatiran kita kepada Dia, bagaimana Dia akan bekerja? Artinya kamu, kita memaksa Dia untuk bantu. Walaupun kita doa ya Bapa ya Tuhan Yesus setiap hari mungkin 1000 kali berdoa dan doanya panjang-panjang, Dia juga tidak bisa melakukan sesuatu yang baik pada kita karena kita tidak membuka plong hati kita, karena kita tidak berserah, karena kita masih mau mengendalikan emosi kita. Kita mau mengendalikan hidup kita. Kita tidak memberikannya kepada Dia. Kemerdekaan yang Dia berikan pada kita, itu adalah kemerdekaan yang kita boleh memutuskan. Tapi kalau kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, walaupun kita sudah berdoa, kita minta ampun, kita minta maaf, apapun juga, Tuhan akan susah bekerja. Sehingga yang pertama kali kita lakukan kalau kita belum bisa 100% berserah pada Dia, kita harus mengenali hati kita bagaimana kita mesti plong. Ya Tuhan, bantu aku Tuhan, Allah Roh Kudus, bantu aku bagaimana aku bisa berserah 100% kepadamu. Kadang-kadang saya masih cemas kalau saya menghilangkan kontrol diri saya. Saya masih anxious kalau saya bisa takut kehilangan kendali kehidupan saya itu bagaimana berikutnya. Dan disitulah teman-teman kita harus nomor satu adalah mengenali resistensi hati. Pelan-pelan dengan pengenalan diri hati sendiri, pelan-pelan kita akan bisa mempelajari bagaimana saya bisa taat dan berserah 100% pada Tuhan. Dan kalau kita mempunyai misalnya resistensi hati masih 50% atau 60%, nggak apa-apa. Karena itu adalah ketaatan yang tertunda. Satu hari ketaatanmu akan menjadi 100%. Satu hari keberserahanmu akan menjadi 100%. Dan yang tadinya tertunda akan menjadi hilang. Karena apa? Bukan karena kita berbuat pada diri kita sendiri dan kita sengaja mau untuk berserah, tapi kekuatan daripada Tuhan melewat Allah Roh Kudus yang datang dari kita akan juga bekerja. Diingatkan di Mazmur 328, aku akan mengajar, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Sehingga resistensi hati, kemauan untuk meletakkan kendali di tangan yang tadinya takut kehilangan kendali, hilang 100%. Dia akan menunjukkan jalan buat kita kalau kita mau melakukan dan kita berserah dan kita mau belajar dari Dia. Itulah yang pertama. Kenali resistensi hati. Kemudian kalau kita udah resistensi hati dan kita berkurang, apa yang terjadi? Ya, kepatuhan. Ya harus kita patuh pada Dia. Kalau kita baca firman Tuhan, sabda Tuhan yang ada di Alkitab, maka di situ ada banyak sekali apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus mau kita lakukan. Dia sudah berikan hukum-hukumnya kepada kita, kita tinggal jalankan. Sehingga di sini kalau kita lihat kepatuhan ini penting. Karena Tuhan akan mengingatkan kita. Docility atau yang disebut sebagai kepatuhan itu penting sekali. Dia akan bicara, Bapa di surga bicara lewat Tuhan Yesus akan bicara melalui Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan memberikan petunjuk-petunjuk buat kita. Dia akan memberikan bisikan-bisikan lembut buat kita. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk hidup sesuai dengan kemauan daripada Tuhan Yesus. Menjadi Christ-like. Jadi dia akan membisiki kita untuk berbuat baik. Dia akan membisikkan kita bagaimana cara-cara kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yaitu untuk memberikan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Itu kan buah-buah Roh Kudus. Kemurahan, kebaikan, kepatuhan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Disitulah Roh Kudus akan membisikkan dalam diri kita dan dalam hati sunabari kita. Saya melakukan, ya saya mau Tuhan. Kau ajari aku dan aku akan patuh terhadap apa yang kau mau aku lakukan. Dengan demikian maka kasih yang Tuhan berikan, kita juga akan dengan secara rela memberikan kasih itu pada orang lain. Lewat apa? Cara nomor satu, menerima orang lain apa adanya.
Tidak membeda-bedakan, saya tidak merasa lebih tinggi. Memaafkan orang lain apabila dia bersalah. Atau satu hari dia pernah menyakiti hati saya. Tapi karena kasih Tuhan sudah datang dalam diri saya lewat Allah Roh Kudus, maka saya juga harus membalas kasihnya dengan mengasihi orang lain. Dengan memaafkan orang lain. Dengan melepaskan semua dendam-dendam yang aku punya. Disitulah kepatuhan, teman-teman. Disitulah tanda-tanda bahwa Roh Kudus sudah bekerja. Bahwa kalau kita sudah melakukan apa yang dia mau kita lakukan, makanya harus kita belajar dengan 100% kerendahan hati bahwa kita mau belajar. Kita resistensi kita, hati kita akan hilang. Sehingga kalau kita lakukan, kita nurut, kita patuh, kata surat Yakobus, maka kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Sehingga kalau kita mempunyai kepatuhan, apa yang kita harus lakukan? Ya hanya percaya. Percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada Bapa di surga, karena kita adalah anak-anaknya. Ingat ya, dia adalah vine, dia adalah batang daripada pohon anggur, pokok pohon anggur. Engkau adalah, kita adalah rantingnya. Itu adalah desain dari permulaan kehidupan kita. Tidak, dia tidak pernah mendesain kita adalah pokok anggur, Tuhan adalah ranting kita yang bisa kita suruh-suruh, yang kita bisa orderin. Bukan, kita adalah branches, kita adalah apa namanya cabang-cabangnya daripada pokok anggur. Jadi kalau kita punya kepatuhan, maka apa yang terjadi? Percaya kepadanya, bukan hanya kemauan kita, pemahaman kita, pikiran kita saja. Itu masih mi. Itu masih saya. Tapi kalau kita benar-benar mau berserah, berjalan dengan dia, biarkan dia memimpin aku, maka semuanya akan menjadi abadi. Itulah perspektif yang Tuhan mau. Sebagai kita, sebagai cabang-cabang dari pokok anggur. Karena kalau kita ikut percaya kita ikut dan percaya pada jalannya, bukan pemahaman kita saja, maka apa yang terjadi? Tuhan akan mengasihi kita lebih lanjut kalau kita anaknya kok. Tidak mungkin seorang bapak itu mensia-siakan anaknya atau mencelakakan anaknya atau kalau kita minta enggak kita kasih. Tidak. Dia akan kalau kita percaya, dia akan memberikan, menyediakan semua kebutuhan kita. Bukan karena bukan kemauan kita. Yang dia berikan adalah kebutuhan kita. Dia akan melihat, oh kamu ini butuhnya ini, aku akan beri. Mungkin pemberian itu bukan terjadi malam hari ini, atau hari esok, atau minggu ini, atau minggu depan. Mungkin bulan depan, tapi dia akan melihat dan dia akan memberikan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan apa yang kita butuhkan itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Jangan menganggap diri kita tahu apa yang kita butuhkan. Itu kita tahu apa yang kita maui, tapi belum tentu kita butuh. Tapi kalau Tuhan bukan lihat apa yang kita maui, dia melihat kebutuhan kita. Justru disinilah kalau kita benar-benar percaya dan kita berserah pada dia, dia tidak akan segan-segan menyediakan kebutuhan kita. Dan di sini, apabila kita mendapatkan tuh semua kebutuhan, yang dia maui hanya berserah. Ya, dia mau kita available for him. Jadi setiap saat ketersediaan kita siapapun karena kita ada branches. We are the branches. Kita adalah ranting-ranting sehingga kalau pohon anggur bilang, "Hei ranting, kamu harus berbuah." Maka kita harus setiap saat bersedia untuk berbuah. Tapi kalau dia bilang, "Ranting, kamu tidak harus berbuah terhadap kita." Ya sudah, kita patuh. Ya Tuhan, memang itu adalah engkau mau, aku tidak berbuah, aku hanya sebagai branches. Nothing wrong, karena branches itu juga mempunyai daun-daun. Dan mungkin branches itu mempunyai hal-hal yang lebih baik daripada dia berbuah langsung mati branchesnya. Bukan. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberikan. Maka yang dia minta bukan kemampuan kita, tapi ketersediaan kita.
Kita bersedia untuk dibina. Kita bersedia untuk diarahkan. Kita bersedia untuk menjadi ranting yang berbuah. Ranting yang berguna, yang berasal dari Tuhan sendiri. Wah, itu adalah cerita yang dahsyat sekali. Karena kadang-kadang kita berserah. Dia tahu kemampuan kita. Dan dia tahu bagaimana kita akan bisa menjadi lebih baik lewat kebutuhan kita. Maka dia membuka jalan kepada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah kita pikirkan, kok tiba-tiba hidup saya menjadi cerah. Hidup saya tiba-tiba kok menjadi mempesona. Saya tidak pernah loh pikir saya mendapatkan kayak seperti ini. Saya tidak pernah loh, ini di surprise di luar pikiran saya. Tuhan begitu baik. Kalau kita udah berdecak kagum pada Tuhan karena Tuhan memberikan yang baik-baik, disitulah kita menunjukkan bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Itu artinya kita sudah berserah dan Dia sudah percaya kepada kita. Sehingga kesejahteraan yang diharapkan, kedamaian yang diharapkan, dan kelimpahan hidup yang Dia berikan di dalam kerajaan surga di dunia yang kita hidupi sehari-hari bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita tidak menyediakan waktu untuk kita dan kita tidak menyediakan waktu bagi Tuhan, tidak berserah bagi Tuhan, kita tidak membutuhkan, kita tidak menyediakan waktu bagi Dia, menyediakan waktu untuk melakukan apa yang Dia mau. Dia tidak akan memberikan hal-hal yang baik-baik itu buat kita. Ya, jadi memang disitulah rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik. Tapi kalau kita tidak ikut rencana Tuhan, kita hanya mau mengendalikan hidup kita, maka rencana Tuhan tidak akan terlaksana. Maka kita harus doa selalu. Tuhan, aku mau melepaskan rencanaku. Karena aku tahu Kau mempunyai rencana yang lebih baik. Engkau akan memberikan buah-buah Roh Kudus dalam diriku. Dan itu akan membawa kehidupanku menjadi lebih cerah. Tuhan akan menunjukkan, itu yang dikatakan di kitab Ratapan, Tuhan menunjukkan wajahnya di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepadanya. Dan saya mau melepaskan keegoisan saya. Dan saya mau melepaskan semua rencana saya. Sehingga Tuhan menentukan langkah kemana kita pergi. Dan itu akan selalu menjadi lebih baik. Apalagi yang harus kita lakukan? Ya kita mesti dekat tadi ya, udah katakan ya. Kita berserah, kita dekat. Dan kita harus tergantung pada Tuhan. Ingat ya, kalau orang bergantung pada orang lain, kadang-kadang kita itu gengsi. Kok aku bergantung pada dia? Emang kok dikira kok nggak bisa apa-apa? Kok nggak bisa melakukan ini? Maksudnya, kalau sama Tuhan tidak boleh demikian. Sama Tuhan tidak boleh hitung-hitungan. Aku merasa gengsi. Aku merasa kok diriku derajatnya lebih rendah karena aku tergantung pada Tuhan. Aku nggak bisa menguasai diriku sendiri. Padahal aku sudah diberikan kebajikan. Aku sudah diberikan bakat. Aku sudah diberikan kelimpahan, harta, dan lain-lain. Power, kekuasaan. Tapi aku hanya bergantung pada Tuhan. Kapan aku bisa menunjukkan kedirianku sendiri di dalam Tuhan? Kalau kita benar-benar anak Allah, hilangkan pemikiran itu, sehingga kita harus bergantung padanya setiap hari. Jangan hanya berserah pada Tuhan kalau ada masalah. Jangan hanya berserah pada Tuhan kalau kita mendapati jalan buntu. Karena apa? Karena kehidupan yang kita dapatkan adalah kembali lagi. We are the branches of the vine. Kita adalah cabang-cabang dari pokok anggur. Sehingga memang desain kita harus tergantung pada Tuhan. Desain kita adalah harus menyerahkan diri pada Tuhan. Dan desain kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah gaya hidup Kristiani. That is what Christ like. Menjadi seperti Kristus. Dia bergantung setiap hari pada Bapaknya. Dia sudah memberikan contoh yang baik sekali bahwa dia mau memikul salib setiap hari. Dan itu yang Tuhan katakan, kadang-kadang mengikuti dia, tergantung pada dia, bukan berarti harus selalu baik-baik. Memang pada akhirnya akan baik.
Tapi mungkin dalam proses Tuhan tidak mengizinkan kebaikan itu terjadi. Tapi jangan despair, tetap setia pada Tuhan. Karena setiap orang yang mengikuti aku, ia harus mau memikul salibnya kapapun juga. Bahkan kadang-kadang setiap hari itu kita diingatkan oleh Tuhan Yesus di Lukas 9:23. Jadi mengikuti Yesus belum tentu jalannya enak. Tapi bukan berarti tidak enak terus. Karena Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera. Mungkin kita akan mengalami kerikil-kerikil atau batu. Ya sudah, kita terima apa adanya. Tapi itu semua buah-buah Roh Kudus akan bekerja kalau kita berserah kepadanya. Kerikil batu, bahkan apapun angin dan lain-lain yang menjadi impediment, yang menjadi batasan, yang menjadi membuat kita kacau, itu akan hilang. Disitulah kalau kita bergantung kepada seharinya, maka kita akan membangun ritme checking in with the Holy Spirit. Kita checking in pada hotel ya, tapi ini checking in pada hidup kita, pada the house of the Holy Spirit. Jadi ringkasan ada 3 hal yang kita lakukan ya. 1, kenali resistensi kita. Kalau kita belum bisa berserah, kita masih menyimpan dendam, menyimpan emosi, masih menyimpan beban. Setiap hari tetap setia. Setiap hari tetap taat. Satu hari buah Roh Kudus akan menghilangkan itu semua. Yang kedua, percaya di atas kontrol pribadi. Percaya kepadanya bahwa dia akan bisa memimpin kita. Jangan biarkan tangan kita untuk tetap menggenggami masalah kita. Biarkan kita 100% berikan kepadanya. Ketersediaan hati kita. He is looking for our availability. Maka disitulah tangan Tuhan ternyata terbukti lebih aman. Yang ketiga, setiap hari kita harus bergantung pada Tuhan. Kalau kita lupa, ingatkan ya Roh Kudus, aku harus apa? Berikan jalan Roh Kudus, aku berserah hari ini. Apapun yang kamu mau aku lakukan, akan aku lakukan. Itu namanya berserah 100%. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa megang masalah-masalah. Dan disitulah kita akan merasakan kehidupan yang begitu baik. Merasakan, ya hidup saya sekarang menjadi plong. Yang tadinya kok berat sekali. Tadi kok banyak pikiran. Itu semua karena kita tidak mau melepaskan. Itu semua karena kita tidak rela apa yang mengganggu kita, kita lepaskan. Tapi Tuhan katakan kalau engkau melepaskan, aku akan menerima dan aku akan membuat engkau menjadi lebih tangguh. Aku akan membuat engkau lebih damai. Kemauan itu ada dalam diri kita. Kita saja yang bisa memutuskan. Dia akan membantu kalau kita memutuskan untuk merelakan semuanya dan memberikan kembali kepada Dia. Maka kalau kita mengikuti semua apa yang Tuhan maui lewat firman-Nya, kita akan melangkah ke kedamaian. Dan cara melangkahnya pun dengan damai. Kita tidak akan diberikan kesempatan untuk, oh ya masih susah, masih apa, mikir dan lain-lain. Itu artinya belum berserah. Itu artinya masih mau mengkontrol diri sendiri atau mengontrol orang lain. Tuhan selalu ada, dia akan menolong kita malam nanti. Kalau kita lupa sebelum tidur, ingatin ya Tuhan. Aku akan menyerahkan semuanya kepadamu karena engkau mau menerima aku apa adanya. Dan akal aku berserahkan 100%, engkau akan memberkati aku sebagai anakmu ya Tuhan. Kadang-kadang aku lupa bahwa engkau mempunyai mukjizat. Mukjizat walaupun aku orangnya sangat keras, orang yang nggak mau diatur, orangnya mau-maunya sendiri, keras kepala. Tapi biarlah aku bersedia untuk menjadi pengikutmu. Buatkan mukjizat dalam diriku supaya Roh Kudus datang dalam diriku supaya dia bisa menghancurkan batu-batu keteguhanku. Karena aku adalah anakmu Bapa di surga. Aku mau menyerahkan semuanya dengan 100% ke dalam dirimu. Disitulah aku sebagai branches, sebagai ranting, akan mengikuti dan akan mendapatkan kedamaian dan kasih
yang berasal dari pokok anggur, yaitu Engkau sendiri. Di dalam Yesus Kristus kita akan diberikan nutrisi. Di dalam Yesus Kristus kita akan diberikan kedamaian dan kita akan melangkah secara damai. Disitulah Tuhan akan tertawa dan menunjukkan wajahnya kepada kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Semoga hidup kita menjadi lebih baik dan Tuhan memberikan semua hal yang mukjizat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena kita berserah kepadanya, mengikuti Allah Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan pada kita.